Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang Selamat teh. siang. Iya, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya dari kelompok 3 Angkatan 5 Pelatihan Dasar CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuningan tahun 2023. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya, Akang Teteh ya. Boleh? Boleh. Boleh, Gaskeun. Baik. boleh. Siap. Perkenalkan, nama saya Mei Ulfa, NDH 19, bertugas di UPTD Puskesmas Subang, Kabupaten Kuningan, sebagai calon alih pertama penyuluh kesehatan masyarakat. Di sini, saya sebagai moderator akan memandu diskusi pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, kita memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Untuk Akang Tetehnya, dimulai dari Kang Ibnu dulu. Ya, terima kasih Teh Mei. Perkenalkan nama saya Muhammad Ibnu Firdaus, NDH 35, bertugas di UPTD Puskesmas Cipicung, Kabupaten Kuningan, sebagai perawat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kita beralih ke Teh Nadia. Oke, Halo terima kasih Teh. Teme. Halo Siap. Teme. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nadia Ernanda Mukrizatista, NDH 5. Saya bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan sebagai calon sanitarian ahli pertama. Siap. Ya, selanjutnya kita ke Kang Hanif. Mangga, Kang? Siang teh. Kedengeran suara saya Siang. teh? Siap, terdengar jelas. Ya teh. Mungkin saya kenalannya beda ya teh ya. Pakai pantun boleh? Boleh banget. Oke. Ah, Kuda bukan sembarang kuda. Cakep. cakep. Kuda ditunggang sama Pak Yayat. Selamat siang Cakep. semuanya. Saya Hanif dari Inspektorat. Wih, tepuk tangan buat Kang Hanif. Iya, terima kasih ya teman-teman semuanya. Walaupun kita semua di sini berdinas di instansi yang berbeda-beda, dan saat ini juga kita di tempat yang berbeda-beda, tapi kita dipertemukan di sini di dalam diskusi pada kegiatan Latsar kali ini sebagai ASN, kita harus mendukung program pemerintah ya. Betul teman-teman? Betul. Betul. Oh iya, salah satunya yaitu Smart ASN dan Smart Governance. Menurut teman-teman nih, apa sih Smart ASN dan Smart Governance itu? Oke, mungkin saya izin menanggapi ya Teme ya. Kita sharing-sharing aja Siap. di sini. Ya, kalau untuk Smart ASN sendiri, eh, pengetahuan saya itu terkait erat sekali ya dengan yang namanya digitalisasi. Karena sesuai dengan RPJMN pemerintah tahun 2020 sampai 2045, yaitu ingin mencanangkan kelas dunia birokrasi. Jadi birokrasi yang berkelas dunia gitu ya. Maka dari itu kita ini sebagai ASN harus mempunyai kemampuan literasi digital sesuai dengan bidangnya, seperti contohnya digital skill, digital privacy, digital ethic, dan digital culture. Iya, terima kasih banyak, Teteh. Nah, memang ya kita di saat ini ya, kita memasuki industri di mana semuanya ini serba digital. Nah, barangkali ada Akang Teteh yang mau menambahkan lagi? Ya izin teh. Kan tadi dari Teh Nadia Smart ASN ya. Betul. Mungkin saya nambahin smart governance-nya ya Teh ya. Jadi kalau menurut Siap. pengetahuan saya gitu, pemahaman saya, smart governance itu merupakan upaya pemerintah ya Teh ya yang dilakukan untuk mengembangkan, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronik gitu ya. Kalau dikenalnya SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Jadi kita sebagai ASN harus mulai menggunakannya gitu ya. Eh, jangan kembali ke zaman kolonial gitu. Kita ASN milenial ya harus menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik gitu ya Teh ya. Mungkin itu Teh. Siap, Kang. Terima kasih banyak ya, Akang Teteh atas jawabannya. Nah, untuk tema kali ini sesuai banget ya, yaitu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Tadi juga sudah dijelaskan sedikit oleh Kang Hanif, sistem pemerintahan berbasis elektronik itu seperti apa. Nah, ngomong-ngomong soal SPBE nih ya teman-teman, atau Akang Teteh ya, sebelumnya Akang Teteh ini sudah tahu belum berita mengenai SPBE di Kabupaten Kuningan? Mungkin ada yang sudah pernah baca mungkin ya. Apa tuh?
Nah, berdasarkan berita yang pernah saya baca nih mengenai SPBE di Kabupaten Kuningan, yang bersumber dari kuningankab.go.id, ya di sana dijelaskan bahwa SPBE di Kabupaten Kuningan ini melejit ya, mengalami peningkatan yang sangat pesat dari urutan 23 menjadi 9 terbaik di Provinsi Jawa Barat di tahun 2023 ini. Jadi baru-baru ini ya, baru banget gitu. Nah, ini tuh nilai indeksnya itu sangat pesat juga, Kang, dari 2,24 menjadi 2,88. Ya, luar biasa sekali ya peningkatannya itu. Nah, sepertinya ini menarik untuk kita diskusikan bersama-sama. Maka dari itu, saya ingin menanyakan bagaimana nih tanggapan dari Akang Teteh di sini mengenai berita tersebut. Boleh dari Kang Ibnu? Ya, baik. Terima kasih, Temai. Sebelumnya bahwa salah satu cara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien itu adalah yaitu dibentuknya sistem pemerintahan berbasis elektronik ya. Saat ini di Indonesia termasuk Kuningan ini sudah mulai menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik ya. Sebenarnya tujuannya itu adalah untuk bisa mewujudkan responsif yang cepat ya dari pemerintah kepada masyarakat, terutama di bidang administrasi negara ya. Penerapan sistem berbasis elektronik ini diharapkan bisa menyediakan sesuatu yang aktual ya, yang dapat langsung diakses melalui media, khususnya bagi para masyarakat yang ingin tahu perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, karena pada saat ini masyarakat ini, terutama masyarakat Indonesia, sudah bisa mengakses apapun melalui internet ya. Selain itu, masyarakat juga mengharapkan pemerintah yang responsif, yaitu yang dapat memberikan respon langsung terhadap untuk dapat melewati proses yang sulit gitu ya. Nah, terkait artikel tadi, Kuningan mendapat predikat baik dalam hal indeks PBE ya. Menurut saya itu sebuah prestasi yang harus dipertahankan ya dan harus ditingkatkan. Disebutkan bahwa Kuningan untuk domain SPBE itu mengalami peningkatan di bidang pelayanan berbasis elektronik. Semoga prestasi ini sejalan dengan yang dirasakan oleh masyarakat ya. Kemudian karena tujuan utama dari penyelenggaraan pemerintah itu adalah meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Nah, tugas kita sebagai calon ASN tentunya merujuk pada nilai-nilai Smart ASN. Salah satunya adalah dengan terus meningkatkan kemampuan IT-nya dan kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga kita dapat mempertahankan prestasi ini. Seperti itu. Mungkin. Iya, baik. Nah, sebelumnya terima kasih banyak ya kepada Kang Ibnu atas tanggapannya atau pendapat menurut Kang Ibnu ya. Terima kasih banyak. Dan selanjutnya barangkali dari Akang Teteh yang lain ingin menambahkan atau menanggapi. Ya, izin menambahkan ya Teme ya. Ya, tentunya hal ini itu adalah prestasi ya untuk Kabupaten Kuningan yang sangat membanggakan. Hal ini juga membuktikan bahwa Kabupaten Kuningan terus berinovasi ya dalam hal pengoptimalisasian pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Ya, paling segitu Iya, Teme. baik. Siap. Terima kasih banyak, Teteh. Ya, Iya. memang betul ya, Kang Teteh ya, kita sebagai calon ASN, apalagi kita nih berada di era digital atau kaum milenial, yang menggunakan sarana elektronik itu sudah menjadi sebuah kebutuhan sehari-hari di kehidupan kita ya, karena kita juga tidak terlepas dari gadget ya, dari elektronik. Dan penerapan SPBE ini juga sangat penting karena masyarakat juga menuntut kepada kita sebagai pelayan publik gitu ya, untuk mendapatkan pelayanan publik yang transparan, cepat, dan efektif. Jadi sangat membantu sekali ya adanya SPBE ini. Lalu juga kita di tempat kerja menggunakan elektronik pastinya. Nah, untuk itu saya ingin tahu bagaimana penerapan SPBE di unit kerja masing-masing Akang Teteh. Disilakan. Izin Teh, mungkin saya dulu ya Teh ya. Eh, Ya. jadi inspektorat itu unik ya Teh ya. Kalau mungkin instansi lain berhubungan dengan masyarakat secara langsung, tapi kalau inspektorat berhubungannya justru sama instansi ke desa, ke instansinya SKPD atau OPD gitu ya Teh ya. Jadi pelayanan masyarakatnya pun berbeda gitu.
Nah, untuk di inspektorat sendiri memang belum sepenuhnya dilakukan penerapan SPBE ya Teh ya. Karena memang untuk eh, dokumen dari inspektorat itu kebanyakannya bersifat rahasia Teh. Kenapa rahasia? Karena memang merupakan laporan hasil dari pengawasan sehingga eh, bentuk pemanfaatannya pun berbeda gitu, tidak bisa langsung ke publik gitu. Nah, lalu bagaimana membuat new branding di mana seorang pengawas tidak lagi terkesan hanya mencari-cari kesalahan, mencari celah untuk dijadikan temuan, tetapi inspektor itu merubah sekarang bagaimana caranya menjadi mitra kerja gitu. Dan hasil pengawasannya juga kita kawal sampai sampai memang benar-benar tuntas gitu. Nah, partner inilah yang eh, inspektorat sedang bangun gitu. Jadi kita sebagai memerankan fungsi consulting dari seorang pengawas dalam melakukan pengawasan gitu ya, Teh ya. Nah, wajah baru inilah yang menjadi cikal bakal bagaimana inspektorat dapat berperan sebagai early warning system ya. Tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga berorientasi pada proses sehingga eh, apa namanya pelanggaran atau penyimpangan bisa kita deteksi lebih dini ya. Untuk inovasinya sendiri kita baru memulai Teh secara konsisten membuat konten di channel YouTube Inspektorat Kabupaten Kuningan gitu ya mengenai berbagai informasi yang menjadi kebutuhan masyarakat ya. Jadi informasi itu disampaikan dalam podcast M78 Expos. Udah pada tahu belum? Belum Baru tahu Kang. ya, Kang. Eh, Hmm. lihat dulu dong di like nantinya ya sama di subscribe. Oke, siap, siap, siap. Jadi Iya. di sana apa informasi di dalam itu harapannya bisa menjadi bekal bagi kita selaku ASN dan masyarakat pada umumnya untuk mengetahui apa sih misalkan keuangan desa, apa sih gratifikasi dan bahayanya, serta informasi lain yang disampaikan langsung dari sumbernya dengan mendatangkan narasumber ataupun ahli dari bidangnya gitu. Nah, podcast ini diharapkan bisa menjadi perpanjangan tangan bagaimana inspektorat hadir di tengah masyarakat untuk menyampaikan dan memenuhi kebutuhan informasi masyarakat seperti yang tadi disebutkan, khususnya berkaitan keuangan desa, pelayanan publik, dan lain sebagainya. Nah, lalu kan ini kita lagi bahas Smart ASN nih ya. Nah, adapun kaitannya podcast M78 dengan Smart ASN itu diantaranya yang pertama digital skill. Jelas ya kita sudah menggunakan perangkat kelas digital sama perangkat lunaknya juga kita udah menggunakan aplikasi untuk melaksanakan podcast ya Teh ya. Ya, terus yang kedua digital kultur. Jadi melalui podcast ini kita sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya dalam berkomunikasi. Yang ketiga digital etik. Pastinya kita tidak menyebarkan informasi hoax, ujaran kebencian, pornografi, peruntungan, dan bahkan konten negatif lainnya. Yang keempat, digital safety. Narasumber yang kita datangkan itu ahlinya atau dari bidang terkait. Jadi sehingga kami pastikan informasi dan data yang diberikan itu valid dan dari sumber yang terverifikasi dan terpercaya. Mungkin itu Teh dari Inspektorat. Mungkin ada tambahan dari Puskesmas atau dari Dinas Kesehatan. Terima Siap. kasih. Ya, Kang, terima kasih banyak juga ya, Kang ya. Ternyata keren sekali ya, Kang. Penerapannya ini sudah membuat suatu inovasi yang tentunya sangat bermanfaat untuk masyarakat khususnya ya. Nah, untuk tema dan konten podcast itu sendiri biasanya diambil dari keresahan dan kebutuhan masyarakat atau bagaimana ya, Kang? Iya, Mengingat tadi kan untuk narasumbernya datang dan berkolaborasi katanya ya lintas sektor. betul. Iya, jadi Teh untuk tema podcastnya itu sendiri biasanya kita ambil dari isu atau keresahan dan permintaan masyarakat gitu untuk membahas tema tertentu. Jadi kita lihat nih di trending topiknya di Kuningan itu apa, misal masalah KTP. Ya tentu kita mengundang narasumber dari Disdukcapil atau Dana Desa. Ya kita mengundang dari Dinas Masyarakat Desa gitu. Mungkin mungkin begitu Teh. Wah, luar biasa banget ya, Kang ya. Ternyata. Nah, untuk selanjutnya barangkali ada dari Akang Teteh yang lain. Di sini kan ada dari bidang kesehatan ya. Jadi saya juga ingin tahu nih, atau teman-teman semua di sini juga ingin tahu bagaimana penerapan SPBE di bidang kesehatan khususnya. Silakan. Iya, paling saya izin menyampaikan ya Teh ya.
Kalau untuk di dinas kesehatan sendiri, karena sebenarnya kita nggak langsung banget ke masyarakat gitu ya, kita jadi hanya menghimpun data gitu kan, dan mengolah data. Paling kita juga punya sistem pelaporan ya berbasis aplikasi web yang langsung nanti terintegrasi ke Kemenkes gitu. Jadi ketika memang kita memasukkan laporan, itu langsung ada hasilnya diterima di Kemenkes gitu. Dan itu pun jadi kalau misalkan kita masukin IS ya, IKL-nya atau soal-soal pengawasannya gitu kan, nanti langsung ada hasilnya memenuhi syarat atau tidak memenuhi syaratnya. Jadi juga mempermudah sekali gitu ya untuk pengambilan langkah selanjutnya gitu. Lalu untuk kita juga sudah menggunakan Instagram ya, media sosial untuk sebagai sarana membagikan informasi tentang kesehatan dan kegiatan-kegiatan yang ada di dinas kesehatan. Lalu untuk itu juga kami juga membuat leaflet dan poster untuk memudahkan penyampaian informasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih mudah memahaminya gitu. Adapun untuk aplikasian Smart ASN-nya sendiri ya, yang bisa kita ambil itu dari digital skill-nya. Yang pertama ya tentunya kemampuan ya untuk menggunakan teknologi informasi seperti aplikasi web, desain grafis, dan edit foto. Lalu untuk digital culture-nya, kami juga menyampaikan informasi di media sosial dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Walaupun memang harus sedikit interaktif juga, sedikit menarik gitu ya. Lalu untuk digital etiknya juga, kami juga menyampaikan informasi dengan bahasa dan tampilan yang sopan gitu. Lalu untuk digital safety-nya, kami juga menjaga kerahasiaan data. Karena kan kalau misalkan aplikasi itu pasti setiap puskesmas punya username dan password-nya masing-masing gitu ya. Jadi kami hanya membagikan username dan password itu kepada petugas sanitasi di puskesmas masing-masing gitu. Jadi tidak disebarluaskan. Mungkin seperti itu teh penerapan aplikasi ini gitu kalau di dinas kesehatan ya. Kayak gitu. Siap, Teteh. Terima kasih banyak ya. Ternyata memang SPBI ini juga membutuhkan sebuah keamanan ya khususnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu Kang Ibnu, silakan. Untuk di Puskesmas Cibitung sendiri terkait penerapan SPBE ini, terutama untuk aplikasi sebenarnya memang banyak ya di Puskesmas itu, mulai dari aplikasi TB, SITB, kemudian untuk pasien COVID, pasien yang pneumonia, yang diare, itu banyak aplikasi-aplikasinya. Namun itu berbasis laporan ya. Namun untuk aplikasi yang dapat dirasakan masyarakat langsung dalam hal mempermudah dan untuk tetap pelayanan kesehatan, ini memang masih belum banyak diterapkan ya, belum ada ya. Contohnya misal untuk antrian masih menggunakan manual, belum aplikasi online. Gitu. Kemudian terkait medical record masih menggunakan dokumen tertulis, belum secara digital seperti itu. Nah, ada satu aplikasi yang mungkin ini bisa sangat dirasakan oleh masyarakat ya, yaitu aplikasi Pikir ya. Pikir ini adalah aplikasi dari BPJS Kesehatan dalam hal rujukan seperti itu. Jadi pasien-pasien yang akan melakukan rujukan menggunakan aplikasi ini. Nah, tapi pada prosesnya memang masih ada masyarakat yang belum paham gitu ya, beranggapan bahwa untuk mendapatkan rujukan itu pasien tidak harus datang, yang penting dijelaskan penyakitnya ini, nanti bisa langsung dapat surat rujukannya. Padahal tidak seperti itu. Yang sebenarnya adalah pasien tetap harus datang, kemudian diperiksa oleh dokter. Nah, nanti muncul diagnosa yang ditentukan oleh dokter. Setelah itu baru dibuatkan rujukan. Itu prosedurnya. Seperti itu. Itu mungkin. Baik, terima kasih banyak Kang Ibnu ya. Ternyata memang pada dasarnya SPBI ini sudah diterapkan di masing-masing instansi ya, Kang Teh ya. Nah, tidak terasa ya waktu diskusinya kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu ya. Semoga nanti ke depannya kita bisa diskusi kembali di pertemuan yang berikutnya. Nah, jadi kesimpulannya yang bisa saya tarik ya dari pemaparan Akang Teteh ini, dari hasil diskusi ini,
bahwa dari berita tadi peningkatan indikator SPBI ini ya tidak terlepas dari dukungan kerjasama dari berbagai pihak. Dan untuk kedepannya harapan kami ya, harapan kita semoga SPBE di Kabupaten Kuningan mendapat predikat yang sangat baik ya, terus meningkat setiap tahunnya. Dan bermanfaat juga ya diskusi kali ini karena kita jadi tahu gitu satu sama lain instansi masing-masing ya di tempat instansi bekerjanya teman-teman semua di sini bahwa ternyata memang SPBE ini sudah diterapkan seperti itu. Dan semoga kita sebagai ASN juga dapat mengaplikasikan apa yang diharapkan oleh pemerintah ya, karena bagaimanapun juga kan suatu program atau suatu sistem dibuat itu ya untuk kita patuhi dan kita aplikasikan dengan sangat baik. Nah, untuk menjadikan kita sebagai smart ASN ya, Kang Teteh ya, yang berkualitas dengan pengaplikasian SPBI ini tentunya. Jadi SPBI itu kan suatu sistem ya, sistem pemerintah berbasis elektronik. Ya, baiklah, demikian diskusi tentang isu aktual terkait smart ASN, smart governance di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuningan. Semoga hasil diskusi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih banyak ya atas waktu dan kesempatannya. Saya selaku moderator, mohon maaf jika dalam penyajian diskusi kali ini masih jauh dari kata baik. Terima kasih atas waktunya juga perhatiannya. Sebelum ditutup, kita ada jargon nih. Boleh dicoba Kang Teteh biar sebagai penutupnya kita semakin semangat. Boleh dong. Siap, Boleh? Amin. Boleh Siap. Nanti saya instruksikan kalau saya bilang Jabar, teman-teman semua bisa menjawab juara. Kalau saya bilang BPSDM, terpercaya. Kalau saya bilang Kuningan, maju. Kalau saya bilang Smart ASN, teman-teman bisa jawab Smart Smart Governance. governance. Oke? Ya. Kita coba ya Kang Teteh ya, biar kita semangat nih buat ikut Latsar CPNS sampai nanti tahap akhir. Ya, kita coba. 1, 2, 3. Jabar, Juara. juara. BPSDM, Terpercaya. Percaya. Kuningan, Maju. 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 Smart ASN, Smart Smart governance. government. iya, terima kasih banyak. Tepuk tangan buat kita Terima semua. kasih Teme. Ya, wassalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Akang Waalaikumsalam Teteh. warahmatullahi wabarakatuh.